Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Jadi setelah ini ada kegiatan? Ada. Sebelumnya ada kegiatan atau tidak? Ada kuliah berarti ya sama ini. Sama siapa? Sama Pak Hendrisa. Pak Hendrisa sama Ibu Afri. Kalian udah pada makan siang? Belum. Kalau nanti kita belum ya. Sebelum kita melakukan kegiatan pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kami berdoa. Sebelum kita mulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Doa selesai. Terima kasih kepada adik-adik sudah berpartisipasi untuk datang pada kegiatan hari ini. Kalian sudah tahu bahwasanya kita hari ini akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok. Nah, sekarang nih kakak mau tanya, siapa yang sudah pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Belum ada ya? Kalau apa sih bimbingan kelompok itu juga belum tahu? Oke. Jika belum tahu, di sini kakak akan menjelaskan bahwasanya bimbingan kelompok ini adalah strategi atau salah satu strategi dalam layanan konseling, bimbingan konseling yang mana memanfaatkan dinamika kelompok yang beranggotakan 8 sampai 15 orang yang dilakukan secara tatap muka. Nah, di dalam bimbingan kelompok ini terdapat dua topik. Yang pertama yaitu topik tugas yang akan ditentukan oleh pembimbing kelompok atau kakak sendiri. Nah, yang kedua yaitu topik bebas yang mana yang akan dipaparkan oleh kalian yang nantinya yang akan didiskusikan mana yang akan kalian nanti akan topik tersebut. Nah, ada pun tujuan dari bimbingan kelompok ini untuk meningkatkan potensi yang ada dalam diri kalian atau dalam diri adik-adik. Nah, sekarang aku mau tanya nih, kalian mengikuti BKP ini atas kesukarelaannya? Atas sekolah sendiri berarti ya? Oke, terima kasih. Nah, nanti dalam BKP ini kakak harap selama proses bimbingan konseling kelompok, kakak harap nantinya kalian aktif dan mengutarakan permasalahan apa yang nantinya kita bahas dan apa materi. Nah, hal itu nanti kita akan berdiskusikan bersama-sama secara terbuka dan secara jujur. Nah, nantinya jika ada data-data atau informasi yang tidak perlu untuk disebarluaskan, kakak mohon untuk merahasiakan hal tersebut. Dan hal ini tersebut, BKP ini ada diketahui bahwasanya bimbingan kelompok ini tidak menyalahi aturan atau norma dalam masyarakat. Nah, yang terakhir yaitu BKP juga akan membahas masalah-masalah ini bukan masa lalu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau masih yang ada diragukan, silakan ditanya. Sudah paham? Oke, jika sudah paham, karena kita tadi belum saling mengenalkan masing-masing. Nah, di sini kakak mempunyai permainan. Nanti tepuk tangan ini sebutin tadi yang kakak nama panggilan sama apa namanya mana pelajaran yang disukai kayak gini. Aku Eka sukanya metopen, gitu ya. Bisa kan? Kalian pikirin dulu apa yang mata pelajaran apa yang kalian sukai. Bisa kan? Coba dari kakak dulu ya. Nanti itu. Aku Eka sukanya metopen. Aku Kamu sukanya sorghum. Aku Joni suka sorghum. Aku dia sukanya metopen. Aku lupa
benar ya berarti. Nah, sebelum memasuki materi, ketika ada yang mau izin silakan, atau sudah atau duduknya yang belum pas silakan dijelaskan dulu. Sudah? Jadi tidak ada yang mau izin ke toilet. Oke, jika tidak ada, di sini saja. Tadi kata sedikit menyinggung bahwasanya DKP ini mempunyai dua topik. Yang pertama yaitu topik apa lagi? Topik tugas dan topik bebas. Topik tugas ini yang akan dipaparkan oleh psikolog atau PK, yang mana yang akan dipaparkan oleh PK sendiri. Adapun topik tugas ini yang akan dipaparkan oleh adik-adik kalian, adik-adik sekalian. Jadi nanti kalian akan berdiskusi topik apa yang perlu nantinya kita bahas. Pada kesempatan pada hari ini, kakak akan mengangkat topik tugas yang mana dari kakak akan mengangkat tentang topik manajemen waktu. Nah, kenapa sih kakak mengangkat manajemen waktu? Karena ada beberapa kali bahwasanya manajemen waktu ini keterampilan yang penting untuk melakukan kegiatan sehari-hari secara efisien. Banyak orang, pelajar, mahasiswa, pekerja itu sulit untuk mengatur waktu yang produktivitas atau efisien, sehingga produktivitas ini menurun. Nah, sekarang kita akan bertanya, kakak kan tadi sedikit menyinggung tentang manajemen waktu. Nah, ada yang tahu apa itu manajemen waktu? Coba tulis tangan. Kalau tidak ada, nanti kakak akan satu-satu kakak tanya. Yang menurut kami sendiri itu manajemen waktu itu adalah di mana kita bisa mengatur dan mengelola waktu kita agar lebih baik dan secara teratur. Juga manajemen waktu itu seperti kita contohnya itu seperti kita mengerjakan tugas sebelum libur di jam-jam hari itu kita sudah mengerjakannya. Dan juga manajemen seperti contohnya apa itu dengan waktu itu kita teraturnya dalam pola hidup sehari-hari. Contohnya itu kita bangun di hari subuh, terus kita bisa sarapan di waktu yang tepat, kuliah di waktu tepat dan tidak terlambat masuk kelas, dan juga sampai nanti kita di malam hari. Dan juga manajemen waktu kita teratur ketika kita waktu tidur. Di waktunya tidur itu di situ manajemen waktu kita tidak harusnya tele-tele, dan juga kita tidak perlu begadang contohnya gitu. Sekian. Terima kasih kamu dari kamu juga sedikit membahas tentang bahwasanya manajemen waktu ini itu mengatur waktu yang baik. Intinya dari waktu itu mengatur yang baik, bagaimana kita bisa menempatkan waktu pada tempatnya. Nah, dari sini apakah ada yang mau bicara lagi yang mau dibabarkan? Silakan. Apa itu manajemen waktu dari teman-teman sekalian atau dari sekalian? Coba Ulfa tadi kayaknya. Apa Ulfa? Setahu Ulfa itu apa sih manajemen waktu itu? Manajemen waktu itu supaya kita bisa mengendalikan waktu. Ketika kayak benar-benar kerjaan, habis itu kita kayak melakukan waktu. Oke, dari juga kamu dan Ulfa juga habis menyinggung bahwasanya manajemen waktu itu kita bagaimana mengatur waktu dengan pada efisien. Ada lagi adik-adik? Coba bedanya itu manajemen waktu menurut Firdan. Manajemen waktu itu mengelola waktu agar sesuai dengan apa yang kita bikin dari hari ini harus terjadi seperti ini. Tujuan kita dan kita memprioritaskan sesuatu terlebih dahulu. Nah, teman-teman adik-adik sekalian, bahwasanya sedikit juga disinggung oleh adik Firda bahwasanya bagaimana kita mengelola waktu dengan prioritasnya kita sendiri. Nah, sekarang Bapak mau tanya lagi nih,
Reva, apa manajemen waktu itu? Kalau menurut saya Kak, kalau manajemen waktu itu perencanaan Perencanaan. Jadi juga teman-teman kalian juga membahas bahwasanya manajemen itu untuk mengatur waktu untuk kedepannya. Mungkin di sini kalian sudah paham ya apa itu pengertian manajemen waktu. Nah sekarang mungkin ciri-ciri manajemen waktu yang baik. Mungkin dari kakak itu kita mendahulukan prioritasnya dulu mana yang penting untuk dikerjakan terlebih dahulu. Nah mungkin adik-adik sekalian ada yang ingin mengungkapkan atau memaparkan apa yang ada dari kalian, silakan. Kamu? Coba bilang. Jadi kan kalau dikatakan kita harus melakukan prioritas yang mana yang ingin dilakukan terlebih dahulu. Kalau bila itu menurut bila dalam sehari-hari itu apa? Bila juga sudah membahas bahwasanya ciri-ciri manajemen waktu yang baik itu kita ketahuilah dalam manajemen waktu yang baik. Nah, mungkin ada lagi Retika. ciri-cirinya juga kita menentukan tujuan kita. Kayak misalnya kita kuliah, terus tujuan kuliah kita itu apa? Jadi itu bisa juga membuat kita bisa manajemen waktu. Contohnya yang kita bilang tadi untuk memprioritaskan tugas mana yang harus kita kerjakan. Juga kita juga menyinggung bahwasanya manajemen waktu itu mana tujuan kita untuk dikerjakan lebih dulu. Dari film ini apa sih yang kita ciri-ciri dari manajemen waktu? Kayak yang buat jadwal kita, sebenarnya kan kita kuliah bertugas terus kita tentukan mana yang penting mana yang tidak. Nah terus kita berjadwal apa tugas yang dikumpulkan. Kalau Fioni menyinggung bahwasanya ciri-ciri manajemen waktu ini kita membuat jadwal. Kalau dari Firda apa? Yang pertama disiplin. Kita harus disiplin dalam melakukan tugas itu, dan juga tidak boleh menunda-nunda pekerjaan. Sepertinya kayak ini, kalau ada tugas yang dikumpulkannya hari sana, tetapi kita sudah mengerjakan dari sebelumnya karena tidak mepet sama deadline-nya. Jadi bahwasanya teman-teman kalian juga menyinggung kita harus disiplin untuk mengatur waktu. Nah sekarang mungkin kalian juga sudah paham tadi apa pengertian apa itu ciri-ciri dari manajemen waktu. Nah sekarang kakak mau tanya, bagaimana sih cara mengatasi untuk manajemen waktu yang baik? Coba menurut kalian. Jadi menurut kamu itu cara mengatasi manajemen waktu yang waktu itu yang pertama itu seperti yang kita bahas sebelumnya, pertama itu ada prioritas. Nah, kita prioritaskan dulu mana yang harus dikerjakan. Cara terus yang kedua itu cara itu kita kepada diri kita sendiri. Itu yang pertama. Karena kembali kepada diri kita sendiri itu jika kita sudah mengatur seperti yang Pak Mentor tadi, Pak kita atur waktu kita, ubah pola kehidupan kita, pikiran kita. Iya. Tadi kamu juga memberikan pengalaman dari kamu sendiri ya, bahwasanya yang pertama yaitu kembali pada diri kita sendiri, yang kedua kita harus memprioritaskan mana yang perlu dikerjakan terlebih dahulu. Nah mungkin dari teman-teman mau mengungkapkan lagi, silakan. Menurut saya
Iya. Waktu yang baik itu yang pertama kita rancang dulu apa yang harus kita lakukan. Terus setelah itu hindari hal-hal yang menurut kita tuh bisa menjadi gangguan Kak, untuk kita menjalankannya. Terus kalau menurut saya Kak, kalau kayak konsep misalnya untuk dihindari terlebih dahulu. Terus kita itu berani mengatakan tidak buat hal-hal yang penting untuk kita. Jadi kamu mereka juga membahas bahwasanya kita cara mengatasi prioritas manajemen waktu itu yang pertama prioritas, kemudian pada diri sendiri kita bisa mengatakan iya atau tidak. Dan mereka mungkin ada lagi latih teman-teman lain. Nah, seperti kata itu contoh itu kita jangan membuang waktu sia-sia, itu yang jangan membuang waktu kayak kita contohnya namanya oke kita ada hubungan ada healing biasa kan kita healing sudah kita healing sebentar kita healing keluar terus pada lagi kita kerjakan kewajiban kita jangan seperti kayak kalian itu yang pada terus tidak boleh ya kan atau kehidupan sehari-hari kita pasti cenderung kayak gitu apa yang dikatakan kamu nah terus itu kayak salah satu coding sisi itu kayak ini kita bermaksud kita itu malas berbahan di kamar semuanya hampir kayak tadi terus kayak contohnya di anak laki itu biasanya itu nongkrong di luar malam-malam itu yang membuat diri aku di soal itu terus ada lagi mungkin ya udah
juga kayak dia mengambil tanggung jawab tapi tidak bisa menyelesaikan. Itu ada yang ngomongin juga kurva yang tadi itu ketika kita tidak bisa mengatasinya berarti kita yang akan melakukan juga. Mungkin ada lagi dari film ini. Ya, dari Radika apa? Terus gue itu bisa nampak sama nilai kita juga. Kalau misalnya kita tertentu terus ujungnya kita nggak kumpul biasa terus dampak pada yang lain kayak kita jadi itu bisa bikin kita mungkin hilang waktunya gitu ya. Itu juga salah satu penyebab kita apalagi kita ini seorang milenial sendiri. Nah, kita juga harus sampai untuk mengatur waktu. Apalagi kita ini calon seorang siswa atau guru kita. Mungkin ada lagi Gila, Reva itu Kalau kita tidak disiplin waktu kayak produktivitas jadi lebih melemah, kayak lebih cenderung tuh kayak lebih tidak acuh sama yang kita gitu. ini juga harus dibahas biasanya kata-kata ini tentang guru ketika kita tidak memanajemen waktu yang baik. Yang pertama itu menyebabkan diri kita stres, yang pertama itu cemas, stres, dan kontrol emosi yang tidak baik. Sekarang kalau menanya tadi kita juga sudah membahas tentang pengertian, ciri-ciri, upaya, dampaknya manajemen waktu yang buruk. Dan sekarang bagaimana sih cara untuk mengatasi manajemen waktu itu dengan baik? Mungkin dari teman-teman ada tanya yang sama-sama. Cara mengatasinya itu ya lebih baik ya. Seperti yang sudah kita bahas itu kembali ke pertama. Terus cara manajemen waktu itu kita gimana ya? Kita tuh ngerjain sesuatu, jangan menonton video kita. Nah, makanya seperti kita jelaskan kembali agak jauh sedikit ya, makanya ada dikasih tempat kita hiburan, kita refleksi, kita bukan mengisi waktu, tapi kita kembali tadi menghilangkan rasa stres sama masa tadi. Nah, kita jangan juga keluar itu lebih lama. Nah, jadi kita harus menanggung jawab apa yang hak kita menunaikan kewajiban kita dulu. Yang baru cara mengatasinya itu agar lebih baik lagi itu yang pertama itu yang kedua ya. Yang kedua itu seperti membuat seperti yang dibilang Reva juga yang teori kita buat uang. Nah, mungkin itu sama Pak. Dari Fioni, Jangan sendiri itu ya mengawali kita bisa dilihat mengawali sebenarnya ini dan yang sendiri dari Grace, Ya, Nadia, kecemasan juga gangguan stres atau tadi semua diri kita sendiri. disiplin pekerjaan. Kalau dari Eva, Itu kan melakukan hubungan kecil seperti menyelesaikan tugas itu dengan tepat waktu. Itu cari penyebab kenapa waktu ini bisa kayak tidak penyebab kenapa waktu ini bisa menjadinya supaya kita bisa mengkondisikan diri sendiri. kalau dari Lydia sendiri apa? Kita menentukan tujuan Ini mengatur jadwalnya. Kalau kita tidak tahu tujuannya, kita pasti termotivasi untuk tidak bermalas-malasan dan bisa membuat waktu digunakan dengan sebaik-baiknya. Kalau dari Rena sendiri, misalnya
dosen mengerjakan tugasnya 20 menit itu istirahat 5 menit. Terus kita tuh lebih mementingkan lebih yang 20% tugas dan 80% hasilnya. Kalau Fatika, jangan malas-malasan. ubah ini ubah diri kita sendiri untuk menjadi lebih baik. Ini belajar ya kan? Kalau dari kelas sendiri, coba kakak simpulkan dari rasanya bagaimana sih cara mengatur manajemen waktu yang baik agar lebih dari sebenarnya yang pertama itu belajar dari diri kita sendiri. Yang kedua yaitu menghindari penggunaan tugas. Yang ketiga yaitu jangan mudah untuk katakan tidak. Yang keempat kita harus buat jadwal. Kita berbahas dari pengalaman kita dari harus meningkatkan mana dulu, terus apa namanya upaya untuk waktu dan dari pergaulan bebas agar pun dampak dari manajemen waktu ini kita bisa menjadi stres, kecemasan dari diri sendiri, tidak bisa mengontrol emosi sendiri. Yang terakhir yaitu cara mengatasinya kita bisa bilang tidak. Terus kita mengatur dan sebagainya. Nah, yang sekarang kita sudah ya bagaimana cara mengatasinya, apa dari utamanya di komitmen sesuatu yang di sini waktu berjalan. Apa sih kalian dari kalau dari Fatika sendiri apa? Dari kalian dia sendiri kalau dari kamu sendiri itu seperti yang bisa sama itu kayak jangan tugas yang keluar walaupun lama membutuhkan tapi sebelum itu juga ada waktu untuk terjadi. Untuk itu seperti kita tadi juga kamu berkomitmen itu untuk bilang tidak kepada teman karena di kamu sendiri itu mengalami pribadi kamu itu di lingkungan yang paling berpengaruh bagi kamu apalagi kamu laki-laki kan pada dasarnya enak-enakan seperti itu nolak teman sengaja kita nolak gak enak dan jadi karena
sudah kita klasifikasikan, kamu kalau misalnya ada tugas dulu dan yang lain-lain itu nanti. Prioritasan dulu Ya, ya. lain-lain itu nanti aja lah. Sebenarnya kita boleh loh atau mau juga yang penting tugas kita itu sebagai prioritas dulu dan itu tugas itu selesai, habis itu kita bisa mulai main kok refreshing. Nih kalian kan sudah Deva, kamu, Yomi, Nadia, Purwa, Firda, Deva, Radita, bilang sudah mampu mengatakan komitmen kalian sendiri. Sekarang kakak mau tanya, kalian akan melakukan itu kapan? Jadi kamu, kapan mau melakukannya? Untuk komitmen Apa? komitmen kamu tadi mengatakan tidak sebagai teman. Kamu Kapan akan melakukannya? selepas dari sini, kamu kan ada tugas untuk di hari besok. Kamu ini ada diajak teman tadi, diajak teman untuk bermain game mungkin, ya. Tapi itulah karena dari sini tadi juga berkomitmen, kamu gratiskan tugas, baru kamu berpisah. Oke. Kakak pegang omongannya kamu, nanti setelah ini kamu akan mengerjakan tugasnya. Kalau filmnya apa? Kapan kalian akan melakukan? Jadi video ini harus menetapkan lagi dan lebih tahu mana prioritas yang lebih diprioritaskan. Kalau nanti kapan akan melakukannya, itu yang nanti ucapkan. Sebenarnya saya dari kemarin dari kerjaan terus. Alhamdulillah, karena juga masih sama-sama ngaji juga. Kalau urusannya apa? Dari kemarin, jadi kalian harus komitmen, harus melakukannya itu. Jangan bohong. Kalau itu Firda, Kalau kita kayaknya baru nanti kerjaan dilaksanakan dokumennya, soalnya ada beberapa tugas juga yang berarti kalau ini kapan yang mau ngerjain tugas yang buku gitu? Kakak nanya kepastiannya Firda. siap dari sini. Beneran saya dari sini. Kalau Reva, Kalau ada besok Pak. ya besok beneran loh besok. Ya, kita jadi besok ya. Mereka mau mengerjakan tugas ini. Kalau Radika, Kalau kita alhamdulillah dari awal kuliah itu aku udah coba buat jadwal itu Kak. Jadi sekarang tugasnya nggak lagi. perlu dicontoh ya teman-teman. Ya sih kalau dari nilainya apa nih? Jadi kalian ini sudah membuat buku agenda ya sudah. Alhamdulillah aku ingin berjuang membuat tangga sendiri juga kayak gitu. Masya Allah, kalian sudah menggunakan dari kakak sudah bahas komitmen apa yang kalian lakukan sebelum mengakhiri kegiatan PKP pada hari ini. Kalian mau minta pesan-pesannya untuk PKP pada hari itu apa sih? Jadi saya coba lihat kata dari mereka coba pesan-pesannya keluarkan apa? Semoga itu pesannya semoga kakek misalnya bisa menjadi bisa mengajarkan yang benar. Kalau dari Firda, Pesannya kan kamu adalah ini kami merasakan keterbukaan dalam melakukan dunia informasi. kalau Eva, kenapa kerja? Jadi kamu Radika, Sorry sih Kak. dia belum mengenal manajemen waktu dan ternyata dia sudah manajemen waktu dengan baik. Kalau Radika, bilang jadi
Alhamdulillah, terima kasih ya. Kalau dari kamu sendiri apa nih? Kami itu kesannya itu kami itu pak kakak nggak berbelit-belit umumnya dan juga bisa masuk sama kami, nggak bisa dipahami. Untuk kesan itu ya bilang ucapan terima kasih udah mengajak Pak untuk melakukan BKP dan nanti Pak udah ngerti gimana sistem yang cara BKP di mungkin di kakak-kakak senior-senior yang lain. Kalau dari kamu sendiri, sama kayak yang kita kayak itu terus pokoknya itulah dan semoga bisa berhasil. terima kasih. Kalau dari Aditya sendiri, terima kasih pada Aditya karena sebenarnya ini terharu. Terima kasih sudah meluangkan waktu pada kegiatan pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri, kakak minta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada dari perkataan kakak yang kurang mengenakan di hati adik-adik sekalian. Kakak memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kakak akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.